Oke, selamat siang teman-teman. Kita akan membahas dalam kesempatan kuliah online pada siang hari ini salah satu surat yang ditulis oleh Santo Paulus sebagai surat yang paling tua yang masih kita miliki wujudnya sampai sekarang. Surat yang kita maksud adalah surat 1 Tesalonika. Surat ini merupakan surat yang paling tua dari kumpulan sekian banyak tulisan dalam perjanjian baru kita. Ini tulisan Kristen tertua yang masih kita miliki sampai saat ini dan diyakini ini ditulis oleh Santo Paulus sendiri. Surat ini ditulis oleh Paulus dalam perjalanan misi yang kedua setelah ia meninggalkan Macedonia dan menetap beberapa saat di Akaya, terutama di Korintus. Nah, saya akan menjelaskan pelan-pelan bagian-bagian surat ini, terutama juga beberapa informasi yang penting untuk kita ketahui. Maka bahannya sudah saya sediakan di LMS, juga PowerPoint itu sudah saya upload di LMS sehingga Anda bisa mengikuti perkuliahan ini sambil melihat bahan-bahan dan PowerPoint yang ada di situ, dan semoga dengan demikian lebih bisa membantu meskipun kita tidak bisa bertemu bertatap muka seperti sedia kala. Tentang kota sendiri, kita lihat ini perjalanan misi Santo Paulus ketika dia melakukan perjalanan misi yang kedua ini. Sebagaimana kita ketahui, setelah perjalanan misi yang pertama, Paulus berpisah dari Barnabas. Barnabas melanjutkan perjalanan misi yang kedua bersama dengan Yohanes Markus, dan tempat yang dituju adalah Pulau Siprus. Sementara Paulus yang menolak keikutsertaan Yohanes Markus memilih untuk berjalan bersama dengan Silas atau Silvanus, kita kenal nama itu. Dari Antiokhia dia lalu pergi ke Tarsus, ke kota kelahirannya sendiri, lalu lanjut ke kota-kota di Asia Kecil yang pernah dia kunjungi bersama dengan Barnabas. Jadi ada Derbe, Listra, Ikonium, sampai di Antiokhia di Pisidia itu. Kalian lihat di peta itu, di daerah tengah Asia Kecil itu ada kota Antiokhia di Pisidia itu. Berbeda dari Antiokhia di Syria yang waktu itu sudah menjadi pusat kehidupan jemaat Kristen. Ketika Paulus sampai di Asia Kecil itu, sebetulnya dia masih mau melanjutkan perjalanan ke Bitinia dan Pontus. Tetapi kemudian ketika Paulus sampai di Troas, dia mendapat suatu penglihatan. Ya, ada orang-orang dari daerah Macedonia yang memanggil-manggil dia untuk datang membantu mereka. Dan penampakan itu diartikan oleh Paulus sebagai panggilan bagi dia untuk menyeberang dari daerah Asia Kecil menuju ke wilayah Eropa. Maka dia menyeberang dari Troas. Kota pertama yang dikunjungi itu adalah kota Neapolis. Tetapi kemudian tempat pemberitaan Injil yang pertama yang dibuat oleh Paulus itu adalah kota Filipi. Beberapa lama di Filipi, dia memberitakan Injil di Filipi sampai dia dicurigai oleh orang-orang di Filipi, dipenjarakan, lalu dibebaskan, dan dia pergi ke Tesalonika. Nah, kota Tesalonika ini dikunjungi oleh Santo Paulus, dan Paulus memberitakan Injil di kota ini sampai pada akhirnya dia mulai mendirikan suatu jemaat Kristen di sana. Tidak lama, dikatakan hanya sekitar 3 hari Sabat, berarti 3 hari Minggu saja dia ada di kota ini, dan dia sudah harus lari ke kota Berea. Nah, ini perjalanan misi yang ditempuh oleh Santo Paulus, terutama dalam perjalanan misi yang kedua dalam pemberitaan Injil kepada jemaat di Tesalonika. Kota Tesalonika sendiri merupakan kota utama dalam Kekaisaran Romawi yang didirikan tahun 315 sebelum Masehi oleh seorang panglima Alexander Agung yang waktu itu bernama Kassander. Jadi kita ingat Alexander Agung setelah ekspansi militer yang begitu besar, dia mati dalam usia yang masih muda, dan kekaisarannya yang begitu luas itu dibagi menjadi 4 dan masing-masing dikuasai oleh panglima-panglimanya. Nah, salah seorang panglima yang menguasai wilayah Macedonia ini adalah Kassander.
yang kemudian mendirikan kota Tesalonika ini. Dan salah satu posisi strategis kota Tesalonika adalah bahwa kota ini terletak di jalur yang kita kenal sebagai jalur Egnatia. Ini jalan tol yang waktu itu sudah dibangun oleh Kekaisaran Macedonia, terutama pada waktu itu, yang menghubungkan daerah-daerah kota-kota penting di wilayah Macedonia maupun di wilayah selatan di daerah Akaya itu. Dan kota Tesalonika ini menjadi ibu kota Macedonia. Jadi sejak tahun 146 sebelum Masehi, kota Tesalonika ini sudah dijadikan sebagai ibu kota Macedonia. Jadi Macedonia itu wilayah Yunani tapi bagian utara, sementara bagian selatan itu adalah wilayah Yunani yang kita kenal sebagai Akaya. Nanti contoh Athena, Korintus itu ada di bagian selatan. Sementara Macedonia ini adalah wilayah Yunani bagian utara. Nah, kota ini ditandai dengan aneka ragam kultus penyembahan kepada dewa-dewi. Baik dewa-dewi Yunani maupun juga dewa-dewi dari agama-agama misteri yang waktu itu sudah dikenal. Agama dari Persia, agama dari Mesir terutama yang sangat banyak disembah di daerah ini. Meskipun sebagian besar orang itu menyembah dewa-dewi Yunani sendiri karena mereka sangat terkenal dengan kultus pada dewa-dewi ini. Nah, aneka ragam kultus penyembahan ini hidup di Tesalonika. Hidup di kota-kota Yunani yang pasti nanti juga akan menarik perhatian Paulus. Menjadi salah satu cara Paulus untuk memberitakan Injil, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi jemaat Kristen yang secara tradisional mereka masih terikat pada tradisi-tradisi religius mereka. Artinya terikat pada agama-agama mereka sebelum mereka menjadi Kristen. Nah, Paulus nanti harus menghadapi situasi jemaat seperti ini. Di satu sisi mereka sudah menjadi Kristen, mengimani Yesus, tetapi di sisi lain sebagai orang setempat, mereka kadang-kadang belum bisa memisahkan diri mereka dari akar-akar kerohanian, dari tradisi-tradisi religius setempat yang memang sudah mengakar dalam diri mereka. Tadi saya katakan bahwa Paulus melaksanakan perjalanan misi di Tesalonika ini bersama dengan Silas. Jadi dalam perjalanan misi yang kedua, rupanya tidak lama Paulus itu memberitakan Injil di kota ini. Paulus sendiri menyebut bahwa hanya 3 hari Sabat dia ada di situ, 3 hari Sabtu. Artinya 3 minggu saja Paulus memberitakan Injil di kota ini. Dia berkhotbah. Khotbahnya diterima, ya, seperti pernah kita pelajari dalam perkuliahan minggu yang lalu. Ketika dia bicara tentang perjanjian lama, orang-orang Yahudi pasti dengan tangan terbuka menerima pemberitaannya itu. Tetapi begitu dia sampai pada berita tentang Yesus yang wafat disalib dan kemudian bangkit, yang diakui sebagai Mesias, anak Allah, orang Yahudi mengatakan tidak. Orang Yahudi tidak pernah mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Tetapi toh ada orang-orang setempat, orang-orang Tesalonika yang kemudian menaruh kepercayaan pada pemberitaan Paulus itu. Dan ini menimbulkan kecurigaan, menimbulkan ketidaksukaan orang-orang Yahudi terhadap kelompok orang yang sekarang mengikuti Paulus ini. Maka mulai muncul tuduhan-tuduhan terhadap kelompok Paulus dan orang-orang Kristen. Mereka dituduh sebagai kekuatan yang berpotensi untuk melawan kaisar. Karena Paulus mewartakan Yesus sebagai Mesias, dan Mesias itu adalah raja orang Yahudi. Nah, karena situasi yang semakin tidak aman bagi Paulus, maka Paulus diminta untuk pergi ke Berea. Dan cepat-cepat Paulus pergi ke Berea meninggalkan Tesalonika karena perlawanan dari orang-orang Yahudi yang ada di kota Tesalonika ini. Kalau kita lihat jemaat di Tesalonika, seperti apa tuh jemaat yang membangun jemaat Kristen di Tesalonika ini? Dari beberapa informasi yang kita temukan di dalam Kisah Para Rasul, terutama Kisah Para Rasul 17:1-9, kita bisa melihat bahwa komunitas Kristiani di Tesalonika terbangun terutama atas orang-orang Yahudi
dan mereka yang takut akan Allah. Minggu lalu saya katakan yang disebut sebagai orang-orang yang takut akan Allah adalah orang-orang kota setempat. Orang-orang bukan Yahudi tetapi menganut agama Yahudi. Mereka hadir juga di sinagoga karena mereka sudah beragama Yahudi. Nah, kelompok inilah yang kemudian diyakinkan oleh Paulus dan menerima pemberitaan Injil yang dibawa oleh Paulus, sehingga mereka menjadi orang Kristen. Nah, dalam kenyataannya memang orang-orang Yahudi yang masuk dalam kelompok Paulus ini tidak sangat dominan. Sebagian besar anggota jemaat Kristen yang didirikan oleh Paulus di Tesalonika adalah orang-orang Kristen setempat, orang Tesalonika sendiri. Dan kalau kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Santo Paulus di dalam surat Tesalonika ini, rupanya mereka adalah orang-orang kelas bawah dalam masyarakat Tesalonika. Bisa kita lihat beberapa pewartaan Paulus yang menampakkan bahwa sebetulnya jemaatnya bukan jemaat yang kaya, yang terpandang, yang punya kuasa. Di dalam surat 1 Tesalonika ini bab 1 ayat 2 sampai 2 ayat 12 misalnya, Paulus sangat menekankan yang namanya kerja tangan. Dan dalam masyarakat atau kultur kebudayaan Yunani, yang namanya kerja tangan itu tidak dihargai. Yang dihargai adalah kerja intelektual, menjadi sejarawan, menjadi seorang penulis, menjadi filsuf, menjadi tentara, itu akan dihargai. Tetapi kerja tangan, orang menghasilkan nafkah dengan kekuatan tangan, kekuatan fisik, itu rupanya tidak sangat dihargai dalam masyarakat Tesalonika. Dan Paulus yang berhadapan dengan kelompok bawah dalam masyarakat Tesalonika justru memotivasi mereka, meneguhkan mereka supaya tetap bekerja dengan tangan mereka sendiri. Bahkan untuk meneguhkan mereka itu, Paulus menjadikan dirinya sendiri sebagai teladan, bahwa Paulus pun bekerja dengan tangannya sendiri. Dia tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Dia tidak mau menggantungkan hidupnya pada orang lain. Dan untuk itu dia bekerja dengan tangannya sendiri. Tetapi nasihat supaya orang Tesalonika ini bekerja dengan tangan mereka sendiri itu menampakkan bahwa mereka itu selama ini memang bekerja dengan tangan mereka. Mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam masyarakat kelas bawah yang memang harus mengandalkan fisik mereka untuk bekerja, dibandingkan dengan orang-orang kelas atas yang mengandalkan kecakapan, intelektualitas, kecakapan untuk berbicara sebagai retor, sebagai pengkhotbah, sebagai guru-guru dalam filsafat Yunani itu. Nah, ini salah satu ciri yang bisa kita lihat dari surat Paulus sendiri, bahwa sebagian besar jemaat Kristen di Tesalonika itu berasal dari kelompok masyarakat kelas bawah. Hal kedua yang bisa kita lihat sebagai ciri jemaat Tesalonika adalah bahwa mereka sedang menghadapi penderitaan. Pembukaan dari surat pertama Tesalonika ini menyatakan bahwa salah satu situasi khas yang dihadapi oleh jemaat adalah penderitaan. Kata yang digunakan di sana adalah thlipsis. Dan penderitaan ini dialami dalam rupa penganiayaan yang ditimbulkan baik oleh orang Yahudi maupun oleh orang Tesalonika di situ. Paulus mengatakan juga penganiayaan itu ditimbulkan oleh teman-teman sebangsa. Maka yang menganiaya jemaat Kristen di Tesalonika bukan hanya orang-orang Yahudi yang menaruh kecurigaan, ketidaksukaan pada Paulus dan ajarannya, tetapi juga orang-orang Tesalonika, teman-teman sebangsa mereka sendiri. Nah, mendengar situasi penderitaan yang besar ini, Paulus yang sudah berada di kota yang jauh kemudian punya kekhawatiran. Jangan-jangan penderitaan, kesusahan, lalu kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi menggoncangkan dan melemahkan iman jemaat. Ini suasana batin yang ada di dalam diri Paulus. Khawatir, gelisah, kalau jemaat itu jatuh karena
penderitaan mereka. Maka untuk meyakinkan dirinya akan apa yang terjadi di jemaat, apakah memang jemaat itu kemudian mengalami kesulitan besar dan kemudian menyerah, menjadi lemah, ataukah jemaat itu bertahan dalam iman yang kokoh, lalu Paulus mengirim utusannya, orang kepercayaannya, yaitu Timotius, kepada jemaat di Tesalonika untuk tahu apa yang terjadi di sana. Bagaimana mereka menghadapi situasi berat penderitaan yang harus mereka tanggung itu. Dan ternyata sesudah Timotius sampai di jemaat Tesalonika, Timotius mendapatkan berita yang baik, bahwa mereka berpegang teguh pada iman, berpegang teguh pada pengharapan, berpegang teguh pada cinta kasih yang merupakan keutamaan-keutamaan Kristiani yang diwartakan oleh Paulus. Dan Timotius kembali kepada Paulus memberitakan berita gembira itu, kabar sukacita tentang jemaat yang meskipun mengalami penderitaan, iman mereka tetap kokoh, harapan mereka tetap kokoh, cinta kasih mereka itu diwujudkan secara nyata. Ini latar belakang yang membuat kita nanti akan masuk dengan lebih baik mencermati pesan-pesan yang diwartakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini. Ya, sekarang secara singkat akan kita lihat struktur surat Santo Paulus ini. Di dalam bagian awal pasti akan kita temukan yang namanya pembukaan. Alamat dari siapa kepada siapa, kemudian ada salam pembuka, ada ucapan syukur, dan ada doa yang seperti biasa selalu dibuat oleh Santo Paulus dalam surat-suratnya. Ya, kalau kita lihat di dalam bab 1 ayat 1 kita temukan di situ alamatnya, dari siapa kepada siapa. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat-jemaat orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah alamat. Kemudian salam, kasih karunia, dan damai sejahtera menyertai kamu. Dan setelah memberikan salam, lalu Paulus seperti biasa itu akan memberikan ucapan syukurnya. Kita ingat mengapa Paulus bersyukur, ada dua alasan. Yang pertama adalah Paulus bersyukur atas apa yang dikerjakan oleh Allah bagi jemaat. Allah menyertai, Allah melindungi, Allah menghidupkan iman, kasih, dan pengharapan mereka. Alasan yang kedua adalah karena Paulus itu bersyukur atas apa yang dikerjakan oleh jemaat, terutama bagi Paulus dalam pemberitaan misi itu. Bertahan dalam pemberitaan Injil, meskipun di penjara, dianiaya, tetap memiliki kekokohan iman. Berarti itu adalah pengalaman-pengalaman iman jemaat, apa yang dibuat oleh jemaat yang kemudian membuat Paulus itu bersyukur. Nah, dalam ucapan syukur itu Paulus berbicara tentang iman, kasih, dan harapan. Rupanya ini 3 tema yang akan dibahas secara khusus oleh Paulus. Tadi kita katakan bahwa Paulus itu mendengar bahwa di antara jemaat Tesalonika itu ada penderitaan besar. Mereka mengalami kesulitan dalam relasi mereka dengan orang-orang Tesalonika. Sehingga Paulus gelisah. Oh, jangan-jangan iman mereka goyah. Oh, jangan-jangan harapan mereka itu semakin meredup. Oh, jangan-jangan karena penderitaan dan penganiayaan ini, lalu cinta kasih di antara orang-orang Tesalonika itu terhenti. Maka di bagian awal Paulus bicara tentang iman, harapan, dan kasih. Dan dari Timotius Paulus mendengar bahwa tentang iman, tentang harapan, tentang kasih, orang Tesalonika sudah hidup di dalam semangat iman, di dalam pengharapan iman, dan di dalam cinta kasih yang menjadi nyata. Maka Paulus di bagian ini lebih mengungkapkan ungkapan syukurnya, bahwa di tengah penderitaan dan aniaya itu, 3 keutamaan Kristiani ini hidup secara nyata di dalam diri mereka. Paulus sendiri juga kemudian di bab 2 ayat 1-12 itu bicara tentang pengalamannya. Dulu ketika dia melayani jemaat di Tesalonika pun dia mengalami penderitaan yang sama.
mengalami penganiayaan yang sama. Tetapi Paulus menunjukkan bahwa dalam penderitaan dan penganiayaan itu dia tidak menyerah. Ya, dia terpaksa memang lari dari Tesalonika pergi ke Berea karena memang diminta oleh orang-orang Tesalonika untuk segera pergi menghindari penganiayaan yang lebih besar. Tetapi dalam pengalaman-pengalaman berat, dianiaya, dikejar-kejar, dicurigai, di Filipi dimasukkan ke dalam penjara pun, Paulus tidak pernah berhenti memberitakan Injil. Dengan kata lain, penganiayaan, kesulitan hidup, resiko, bahaya tidak pernah menghentikan Paulus dalam memberitakan Injil. Nah, ini sekarang juga dialami oleh jemaat di Tesalonika, sehingga Paulus merasa gembira, bersukacita. Dialah yang mendirikan jemaat di Tesalonika, dan ketika tahu bahwa jemaat di Tesalonika bertahan dengan kekuatan iman dalam situasi-situasi seperti itu, maka Paulus itu mengungkapkan syukurnya, sukacitanya. Apalagi setelah Paulus menerima kedatangan Timotius. Karena tadi Timotius diminta atau diutus oleh Paulus untuk tahu apa yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Dan ternyata Timotius pulang dengan membawa berita sukacita, berita gembira bahwa jemaat di Tesalonika menghayati imannya secara teguh. Nah, ini yang menjadi alasan syukur Paulus, sehingga bisa kita katakan secara singkat, Paulus bersyukur atas apa yang dikerjakan oleh jemaat, atas iman, pengharapan, kasih yang tumbuh subur di dalam jemaat. Dan sebagai seorang pastor, sebagai seorang gembala, Paulus bersukacita mendengar berita itu. Nah, lain daripada surat-surat yang lain, setelah mengucap syukur, Paulus itu memberikan peringatan. Ya, kalau kita buka bab 4 ayat 1-12, di situ Paulus bicara tentang peringatan supaya mereka tetap hidup dalam kekudusan, supaya mereka tetap hidup dalam kasih persaudaraan. Mengapa langsung peringatan? Karena Paulus tidak menemukan satu persoalan yang harus dibahas secara khusus. Kali lalu kita katakan surat itu akan menjadi panjang biasanya kalau masalahnya banyak. Surat itu menjadi panjang kalau ada soal khusus yang harus dibahas oleh Paulus. Dan ternyata sekarang berita dari Timotius itu sudah membuat Paulus lega. Tidak ada lagi soal yang harus dibahas oleh Paulus tentang iman. Tidak perlu saya mengatakannya kepadamu, karena imanmu sudah menjadi nyata. Tentang cinta kasih, tidak perlu saya tambahkan lagi, karena kamu sudah mewujudkannya. Bahkan dikatakan cinta kasihmu itu sudah menjadi contoh bagi jemaat-jemaat di Macedonia. Tidak perlu sesuatu ditambahkan lagi pada iman, pada kasih di antara jemaat Tesalonika. Nanti Paulus akan menambahkan sesuatu yang kurang dalam penghayatan mereka, terutama soal pengharapan. Nah, tentang pengharapan ada sesuatu yang ingin kutambahkan. Tetapi dalam 3 keutamaan Kristiani ini, Paulus merasa tidak perlu saya menambahkan banyak hal, karena semuanya sudah diwujudkan dengan sangat baik. Nah, tema yang tadi saya katakan akan ditambahkan oleh Paulus secara khusus, ini adalah tema tentang kedatangan Tuhan, sehingga Paulus membahas secara khusus di bab 4 ayat 13 sampai bab 5 ayat 11, yaitu tentang keyakinan orang akan kedatangan Tuhan. Nanti bagian ini akan kita bahas di bagian selanjutnya. Sekarang kita lihat strukturnya saja. Sesudah bicara tentang kedatangan Tuhan, lalu Paulus memberikan peringatan lagi tentang bagaimana hidup di dalam komunitas itu harus dibangun. Itu kita temukan bagian ini di bab 5 ayat 12 sampai 22. Dan di bagian akhir dari surat Paulus kita temukan penutup, nasihat, salam, dan kemudian penutup surat itu. Nah, kembali ke ucapan syukur Paulus tadi di bab 1 ayat 2 sampai 10. Kita katakan Paulus itu bersyukur terutama karena pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan.
Mengapa Paulus bersyukur? Karena Paulus menjumpai situasi yang baik di tengah jemaat. Timotius membawa berita sukacita bahwa dalam hal iman, kasih, dan pengharapan orang-orang Tesalonika itu pantas dipuji oleh Paulus. Mengapa dikatakan pantas dipuji? Paulus mengatakan, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Kamu sudah meneladan kami. Tidak hanya meneladan Paulus dan teman-temannya, tetapi juga meneladan Tuhan. Dalam hal apa mereka sudah meneladan Paulus? Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Firman yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sukacita yang juga dikerjakan oleh Roh Kudus. Di dalam situasi yang berat ketika mereka ditindas, ternyata orang-orang Tesalonika masih mempunyai keberanian untuk bertahan dalam iman. Ini yang oleh Paulus disyukuri sebagai pekerjaan imanmu. Aku bersyukur karena pekerjaan imanmu. Kamu sudah meneladanku, meneladan kami. Kamu sudah meneladan Tuhan Yesus. Bahwa dalam penderitaan yang berat, kamu tetap menerima firman itu dalam sukacita. Kamu tetap menerima iman itu dalam kegembiraan, dalam keteguhan hati. Sehingga Paulus bersyukur atas pekerjaan iman jemaat. Kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Mereka tidak hanya hidup dengan kekuatan iman di dalam kelompok mereka sendiri, tetapi Paulus mendengar bahwa kekuatan iman orang-orang Tesalonika itu bahkan sudah menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang di seluruh Makedonia dan juga di Akaya di selatan. Tadi dikatakan mereka sudah meneladan Paulus dalam hal kekuatan iman di tengah penderitaan. Dan sekarang mereka sudah menjadi teladan bagi orang-orang Kristen di Makedonia dan di Akaya. Bagaimana dalam penganiayaan dan derita yang berat itu mereka masih tetap bertahan dalam iman mereka, dalam pekerjaan iman yang kokoh. Karena dari antara kamu firman bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Lihat yang saya katakan tadi, Paulus sudah mendengar bahwa iman orang di Tesalonika itu begitu kokoh, menjadi teladan iman bagi orang di Makedonia maupun di Akaya. Sehingga Paulus menyimpulkan, kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Tentang iman, tidak perlu kami menambahkan sesuatu. Karena kami sudah mendengar bahwa imanmu kokoh. Karena kami sudah mendengar bahwa imanmu menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di Yunani, di daerah Makedonia maupun di daerah Akaya. Kesimpulannya Paulus mengatakan tentang iman tidak perlu kami tambahkan sesuatu kepada. Nah, kalau tentang iman, Paulus mengatakan tidak ada sesuatu yang perlu kukatakan kepadamu. Begitu juga tentang kasih persaudaraan. Karena Paulus mendengar bahwa tentang kasih persaudaraan, mereka sudah menghayati kasih persaudaraan itu dengan sungguh-sungguh. Mereka sudah menjadi contoh bagi semua orang. Salah satu wujud penghayatan kasih persaudaraan di tengah-tengah jemaat Tesalonika adalah ketika jemaat bersama dengan jemaat-jemaat di Makedonia nanti mengumpulkan dana, mengumpulkan uang yang diminta oleh Paulus untuk disumbangkan kepada jemaat Kristen di Yerusalem. Jadi Paulus waktu itu mengumpulkan dana bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk dikumpulkan dan nanti akan dikirimkan kepada jemaat-jemaat Kristen yang miskin di Yerusalem. Dan ternyata jemaat di Tesalonika menanggapi ajakan Paulus ini. Mereka mengumpulkan dana, termasuk bersama orang-orang di Filipi nanti. Dan dana itulah yang nanti akan dibawa oleh Paulus untuk diserahkan kepada jemaat-jemaat Kristen yang ada di Yerusalem. Sehingga juga tentang cinta kasih
Paulus mengatakan, kami tidak perlu menulis apa-apa, karena cinta kasih kalian itu sudah menjadi nyata. Nah, sekarang terakhir tentang pengharapan, ada sesuatu yang harus kami tambahkan dalam iman. Rupanya meskipun pengharapan itu kokoh, ada sesuatu yang menurut Paulus, sesuatu yang ini catatan untuk kalian. Dan karena ini penting, lalu nanti Paulus akan menambahkan sesuatu pada pengharapan mereka. Dan apa yang akan ditambahkan oleh Paulus terutama tentang pengharapan terhadap nasib orang-orang Kristen yang waktu itu sudah meninggal sebelum Tuhan Yesus datang. Nah, dalam bagian belakang nanti akan kita lihat pembahasan tentang hal ini. Sekarang kita lihat dulu kilas balik yang dibuat oleh Paulus di dalam surat ini, bab 2 ayat 1 sampai 12, ketika Paulus itu bercerita lagi tentang pelayanannya di Tesalonika yang dulu sudah dikerjakan. Paulus mengatakan, kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Ya, bahwa Paulus waktu itu dianiaya, Paulus dihina, tetapi Paulus masih memperoleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah dalam perjuangan yang berat. Nah, ini kan berarti ada kesejajaran antara apa yang dulu dialami oleh Paulus, dianiaya, dihina, tetapi tetap berani memberitakan Injil Allah dalam situasi berat itu, dengan situasi yang sekarang dihadapi oleh jemaat Tesalonika yang ada dalam penganiayaan yang berat oleh orang-orang di Tesalonika, tetapi tetap memiliki keberanian dalam memberitakan Injil. Nah, dalam sukacitanya tadi Paulus mengucapkan ucapan syukurnya. Kamu sudah menjadi teladan, atau kamu sudah meneladan kami. Kamu sudah meneladan Tuhan, bahwa dalam penderitaan yang berat kalian tetap memberitakan Injil, sama seperti yang dulu dibuat oleh Paulus. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Kami bukan saja rela membagikan Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Paulus menceritakan bahwa saya tidak hanya rela memberitakan Injil kepada kalian, tetapi saya juga rela memberitakan hidup saya sendiri, memberikan hidup saya sendiri kepada kalian. Mengapa seperti itu? Karena kami mengasihi kalian. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah. Ini tadi yang saya katakan, Paulus mengatakan dia sendiri bekerja dengan tangannya. Meskipun dia bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, kebutuhan kelompoknya, dia tidak melupakan tugas utamanya untuk memberitakan Injil. Jadi dia tetap bekerja untuk memperoleh upah. Kita ingat ya, Paulus itu tidak pernah ngemis minta uang pada jemaat untuk kebutuhannya sendiri. Paulus bekerja dengan tangannya sendiri, tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Dan sambil bekerja, dia tetap tekun memberitakan Injil Allah. Nah, maka dengan menceritakan kembali apa yang dulu dia alami, Paulus sebetulnya mau mengatakan apa yang sekarang kamu alami persis dengan apa yang dulu kami alami. Dulu kami dianiaya, dulu kami dipenjara, dulu kami dikejar-kejar. Sekarang kamu juga mengalami itu. Dianiaya, dikejar-kejar, mengalami penderitaan yang berat. Tetapi dulu kami bertahan untuk tetap memberitakan Injil dengan berani. Sekarang ternyata kalian juga tetap bertahan dalam keberanian untuk memberitakan Injil. Maka derita dan aniaya yang berat itu tidak meruntuhkan iman, harapan, dan kasih di antara orang-orang Tesalonika. Dan dalam situasi seperti ini jelas Paulus akan bersukacita. Ya, siapa guru, siapa pastor, gembala yang tidak senang kalau murid-muridnya, jemaat yang didirikannya itu hidup dalam keteguhan iman, pengharapan, dan kasih yang menjadi keutamaan hidup mereka.
Nah, sukacita Paulus itu berlanjut di bab 2 ayat 13 sampai 20. Di sana Paulus mengatakan di ayat 14, kamu telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Paulus mengatakan, kamu sudah meneladani kami. Paulus termasuk juga orang-orang Kristen di Yerusalem yang harus menanggung banyak penderitaan karena dikejar-kejar, karena dianiaya oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem. Dan salah satu orang yang mengejar-ngejar orang Kristen di Yerusalem sebetulnya adalah Paulus sendiri. Sehingga dia tahu betapa berat penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen di Yerusalem karena penganiayaan dari pihak orang Yahudi. Orang-orang Kristen Yahudi diancam oleh orang-orang Yahudi, teman-teman sebangsa. Sekarang orang-orang Kristen di Tesalonika juga mengalami hal yang sama, diancam, diserang, dianiaya oleh teman-teman sebangsa mereka, yakni orang-orang Tesalonika. Sehingga Paulus mengatakan, apa yang kamu buat sekarang ini sama dengan apa yang dulu dialami oleh jemaat Kristen di Yerusalem. Dianiaya, dikejar-kejar oleh teman-teman sebangsa, tetapi tetap kokoh bertahan di dalam iman. Di bab 3 kita temukan ucapan syukur Paulus yang juga muncul karena berita baik yang dibawa oleh Timotius. Nah, tidak perlu saya ulang lagi apa yang tadi sudah saya jelaskan. Paulus gelisah mendengar derita yang dialami oleh jemaat, maka dia mengirim Timotius. Dan sekarang Timotius kembali kepada Paulus. Padahal ketika diutus pergi kepada jemaat di Tesalonika, Timotius diutus untuk menguatkan hati jemaat Tesalonika, untuk memberi nasihat kepada mereka tentang iman, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan itu. Tugas utama Timotius adalah untuk meneguhkan jemaat Tesalonika yang sedang ada dalam penderitaan itu. Tugas yang kedua adalah supaya Timotius mencari tahu apa yang terjadi di Tesalonika, terutama apa yang dialami oleh jemaat di tengah-tengah penganiayaan itu. Tujuannya adalah supaya Paulus tahu tentang imanmu. Ya, dia mengatakan, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Jadi sebetulnya Paulus itu juga punya rasa gelisah, khawatir. Jangan-jangan karena penderitaan dan penganiayaan yang hebat itu iman jemaat runtuh, hancur. Nah, maka dia mengutus Timotius. Ketika Timotius datang kembali kepada Paulus, Timotius kembali dengan membawa kabar baik tentang iman jemaat Tesalonika dan tentang kasih yang sudah mereka perkembangkan. Sehingga dalam kesesakan dan kesukaran yang dihadapi oleh Paulus waktu itu, dia merasa terhibur oleh iman, oleh pengharapan, oleh kasih yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Setelah kilas balik perutusan Paulus di Tesalonika dan juga pembicaraan tentang perutusan Timotius untuk mendapatkan berita tentang jemaat, Paulus sekarang memberikan suatu peringatan kepada jemaat di bab 4 ayat 1 sampai 12, yaitu tema yang diangkat oleh Paulus di sana adalah soal pengudusan dan kasih persaudaraan. Paulus ingin supaya mereka tahu bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Kan imannya sudah baik, harapannya sudah baik, lalu kasih persaudaraannya juga sudah baik. Tetapi Paulus masih memotivasi mereka, mendorong mereka untuk mengusahakan hidup yang berkenan pada Allah. Dan hidup yang berkenan pada Allah itu adalah hidup dalam kekudusan, menjauhi percabulan, mengambil seorang istri, hidup dalam hormat, tidak memperdaya saudara. Nah, pasti ini adalah dosa-dosa,
cacat-cacat yang seringkali ditunjukkan oleh masyarakat bukan Yahudi. Ya, masih hidup dalam percabulan, seks bebas, ritus-ritus keagamaan yang melibatkan yang kita sebut sebagai pelacur-pelacur suci, ya, mempunyai lebih dari seorang istri, hidup dalam situasi hidup yang tercela dan seterusnya. Nah, jemaat Tesalonika masih hidup dalam masyarakat Tesalonika yang masih dekat dengan kultus-kultus religius mereka, masih hidup dalam tradisi-tradisi sosial politik bangsanya. Sehingga Paulus meneguhkan mereka yang sudah menjadi Kristen untuk mengambil cara hidup yang baru, jauh dari percabulan, hanya punya satu istri, selalu hidup dalam hormat dan tidak memperdaya saudaranya. Dan dalam semua nasihat itu Paulus mau mengatakan tentang kasih persaudaraan tidak perlu kutuliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Ya, meskipun ada catatan-catatan tadi, Paulus masih merasa bahwa cinta kasih yang hidup di dalam jemaat di Tesalonika itu adalah cinta kasih yang unggul. Maka dia merasa tentang kasih persaudaraan tidak perlu kami menuliskan kepadamu, karena kamu telah belajar sendiri tentang kasih mengasihi dari Allah. Artinya jemaat sudah mewujudkan kasih itu secara nyata. Hanya saja Paulus mengatakan dia menasihati jemaat supaya lebih bersungguh-sungguh lagi dalam membangun kasih persaudaraan yang sudah baik itu. Tetapi Paulus mendorong mereka lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih tekun lagi di dalam menghayati kasih persaudaraan. Nah, tentang iman, lalu tentang kasih persaudaraan, Paulus merasa tidak sesuatu yang cukup berat yang harus dikatakan. Lain halnya tentang pengharapan. Meskipun pengharapan mereka kokoh di dalam pengalaman dan situasi sulit itu, Paulus rupanya masih melihat ada sesuatu yang harus dia tambahkan dalam hal pengharapan. Maka dia membuka bagian ini dengan mengatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jadi yang mau dikatakan oleh Paulus di sini adalah tentang mereka yang meninggal. Bagaimana nasib mereka? Nah, mengapa Paulus sampai pada pembahasan tentang mereka yang meninggal? Karena salah satu tema yang dibahas oleh Santo Paulus sebetulnya adalah tentang kedatangan Kristus. Bahwa Kristus yang wafat dan bangkit mulia itu suatu saat nanti akan datang. Tidak tunggu lama lagi, tetapi akan segera datang. Nah, apa yang diwartakan oleh Paulus ini diterima, diyakini oleh jemaat di Tesalonika. Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Sehingga apa yang mereka buat, mereka bersama-sama bertekun di dalam iman, di dalam doa, saling meneguhkan, saling mengingatkan. Karena Tuhan Yesus yang bangkit akan segera datang. Dan ketika ini ditunggu, besok ditunggu, ternyata Tuhan tidak datang. Ditunggu besoknya lagi, Tuhan belum datang juga. 1 minggu kemudian, Tuhan kok belum datang juga ya? Sampai 1 bulan ditunggu, tidak datang juga Tuhan Yesus yang mulia itu. Sementara dalam perjalanan dari hari ke hari ini, ada anak atau istri atau ada orang tua yang meninggal. Maka mereka meninggal sebelum Tuhan datang. Nah, ini memunculkan kegelisahan di tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Bagaimana nasib mereka yang sudah meninggal sebelum Tuhan itu datang? Apakah mereka juga akan diselamatkan oleh Yesus ataukah tidak? Nah, Paulus mendengar ada kegelisahan seperti itu di antara jemaat. Maka Paulus kemudian menuliskan sesuatu yang dikatakan, aku ingin menambahkan sesuatu yang kurang dalam imannya. Yaitu yang kurang itu apa? Keyakinan jemaat akan keselamatan Yesus yang diberikan tidak hanya untuk mereka yang masih hidup, tetapi juga untuk mereka yang sudah meninggal. Maka Paulus di dalam bagian suratnya itu, mari kita buka, tentang kedatangan Tuhan itu berarti ada di bab
4 ayat 13 itu ya. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak memiliki pengharapan. Mereka kan bersedih, ini Tuhan tidak datang juga, padahal anak saya sudah mati. Anak saya nanti selamat atau tidak? Nah, menjawab persoalan ini lalu Paulus membuat kesimpulan di ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Paulus mengingatkan, kita yang masih hidup ini, kalau Tuhan itu datang dan Tuhan membawa kita kepadanya, kita tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal. Apa yang akan terjadi? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi jangan pikir bahwa kita akan pergi lebih dahulu sampai kepada Yesus, dibawa oleh Yesus. Tetapi mereka yang sudah mati itulah yang pertama-tama akan dibangkitkan oleh Yesus. Maka ini cara Paulus untuk meneguhkan mereka. Juga mereka yang sudah mati, anak, orang tua, saudara-saudara yang sudah mati itu, ketika Tuhan Yesus datang, mereka akan dibangkitkan lebih dahulu. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Maka Paulus sebetulnya sudah menjawab pertanyaan tentang bagaimana nasib saudara-saudari kita yang meninggal sebelum kedatangan Tuhan. Paulus mengatakan, kalau Tuhan itu datang, saudara-saudara kita yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan lebih dahulu. Dan kita yang masih hidup akan bersama-sama dengan mereka menuju kepada Yesus yang mulia, kepada Allah pemberi hidup itu. Dan atas dasar itulah Paulus kemudian memberi nasihat. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Artinya tidak perlu gelisah, tidak perlu sedih seperti orang yang tanpa pengharapan. Karena kalau Kristus datang, kita yang hidup maupun mereka yang sudah mati di dalam iman akan Yesus akan dibawa oleh Yesus menuju kepada. Bagian berikutnya adalah tentang nasihat berjaga-jaga, ya, bahwa memang orang kan gelisah. Lalu kapan Tuhan Yesus ini akan datang? Nah, Paulus akan mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Yesus. Hari Tuhan itu pasti akan tiba, Tuhan itu pasti akan datang. Tetapi tentang hari dan saatnya tidak seorang pun tahu. Tuhan Yesus mengatakan kalau hari Tuhan itu datang, malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Dan karena kedatangan hari Tuhan itu tidak pernah diketahui oleh siapapun, maka sikap terbaik yang diharapkan dari umat beriman adalah berjaga-jaga, waspada. Kalau Tuhan Yesus mengatakan pencuri akan datang pada waktu malam, maka kalau tuan rumah itu siap, dia akan siap menghadapi pencuri itu. Tetapi kalau tuan rumah itu tidak mempersiapkan diri, ya mungkin dia akan terlena dan segala sesuatu yang ada di rumahnya itu akan diambil oleh pencuri itu. Nah, Paulus juga mengatakan tentang hari dan saatnya tidak ada yang tahu. Maka sikap terbaik yang harus diupayakan oleh jemaat adalah selalu berjaga-jaga. Nah, ini juga yang menjadi nasihat Paulus untuk berjaga-jaga, untuk tetap tekun dalam iman, dalam kasih dan pengharapan. Nah, ini isi dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Catatan-catatan lebih detail itu silakan baca sendiri di bagian yang sudah saya kirim lewat LMS itu. Nah, pada akhirnya di akhir surat ini
Paulus kemudian memberikan salam dan penutup. Ya, bab 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kami. Nah, teman-teman, ini bagian-bagian yang pokok di dalam surat yang pertama kepada jemaat di Tesalonika sebagai surat tertua yang ditulis oleh Paulus, dan pasti juga memuat pokok-pokok teologi yang sudah tua, terutama keyakinan akan keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Keselamatan yang tidak ditujukan hanya untuk orang-orang yang masih hidup di dunia ini, tetapi juga untuk saudara-saudari yang sudah meninggal di dalam iman akan Yesus. Dan itu inti ajaran iman Paulus, bahwa karena iman akan Yesus, orang akan dibangkitkan. Orang akan mengalami kehidupan bersama dengan Yesus. Kita sudah mempelajari 1 Tesalonika ini sebagai surat yang isinya itu terutama adalah ucapan syukur Paulus. Kalau kita singkat lagi mengapa Paulus bersyukur atas situasi hidup jemaat di Tesalonika, karena Paulus mendapati bahwa dalam penderitaan, dalam penganiayaan yang hebat pun jemaat di Tesalonika tetap berpegang dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan mereka. Maka sangat jelas suasana umum surat ini bukan teguran, bukan suatu peringatan, bukan suatu ajaran, tetapi syukur, kegembiraan, peneguhan yang dialami oleh Paulus atas berita baik yang dia terima tentang jemaat di Tesalonika. Nah, suasana sukacita ini juga yang akan dialami oleh Paulus ketika Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Filipi. Jadi itu tetangga kota sebetulnya, cukup dekat antara Filipi dengan Tesalonika, sehingga situasinya sama-sama ada dalam kesulitan, penderitaan, aniaya, tetapi jemaat tetap berpegang dalam kekuatan iman. Nah, setelah Paskah nanti saya akan membuatkan lagi catatan untuk surat kepada jemaat di Filipi, dan kalau situasi belum membaik, artinya wabah corona ini masih akan berlanjut, kita akan bertemu kembali dalam perkuliahan online seperti ini, sambil terus berharap dan berdoa semoga Tuhan membantu kita semua untuk membebaskan dunia ini, masyarakat kita dari situasi sulit yang sedang kita hadapi. Maka terima kasih untuk pertemuan dalam kesempatan ini. Selamat memasuki Trihari Suci. Semoga Trihari Suci, perayaan Paskah ini sungguh-sungguh menjadi perayaan yang berkesan untuk kita semua, meskipun harus kita rayakan juga dalam situasi yang cukup memprihatinkan, darurat. Tetapi semoga seperti yang dialami oleh jemaat di Tesalonika, situasi prihatin, darurat itu tidak meruntuhkan iman, kasih, dan pengharapan kita, tetapi mengokohkannya demi bakti kita kepada Allah dan juga pelayanan dan pengabdian kita kepada sesama. Selamat memasuki Trihari Suci, selamat Paskah untuk kita semua. Sampai ketemu lagi setelah Paskah. Berkat dalam.